Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku yang sangat kami sayangi dan sekaligus saya banggakan. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita pada pagi hari ini diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Kita diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama mengkaji tentang pendidikan kewarganegaraan. Mari kita awali pertemuan ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita berikan kelancaran dalam menuntut ilmu, diberikan kemudahan untuk memahami setiap materi yang diberikan kepada kita, sehingga materi yang sesungguhnya sulit dengan bacaan bismillah kita berharap nanti akan menjadi mudah. Dan tentu dengan bacaan bismillah ini kita memohon kepada Allah agar ilmu kita bermanfaat di dunia dan akhirat. Kali ini kita akan membicarakan tentang nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan negara. Setidaknya ada 2 poin yang akan kita bahas. Pertama adalah nilai Pancasila, kemudian kedua adalah pembagian kekuasaan, dan nanti akan berakhir dengan penugasan. Background Pancasila ini sengaja saya pilih agar kita lebih akrab dengan Pancasila sebagai groundslah, sebagai fundamental norm, sebagai way of life dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan Pancasila ini sudah disepakati sebagai ideologi negara. Untuk itu upaya-upaya untuk mengganti Pancasila dengan ideologi lain tetap harus diperjuangkan agar tidak terjadi. Langsung saja agar lebih singkat. Pertama, kita akan membicarakan tentang nilai Pancasila. Setidaknya ada 3 rumusan yang akan kita pahami, dan sebelum kita ke sana, Anda perlu merenungkan ini adalah gedung di mana para penyelenggara negara itu ada. Di gedung inilah mereka mengoperasionalkan negara, mengelola negara dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan dalam rangka untuk melindungi warga negaranya atau rakyatnya. Di gedung inilah para pengelola negara dipilih oleh rakyat dalam rangka untuk memberikan pelayanan kepada negara. Dan apakah mereka mendasarkan kepada nilai-nilai Pancasila? Tentu nanti kita akan mengkaji dengan cerdas, mengkaji dengan kritis. Terlebih dahulu, 3 rumusan masalah yang harus kita pahami adalah apa itu nilai, kemudian apa itu nilai Pancasila, kemudian yang ketiga adalah apa itu praktek penyelenggaraan negara. 3 rumusan masalah ini saling berhubungan. Karena praktek penyelenggaraan negara itu harus didasarkan kepada nilai Pancasila. Dan Anda akan paham nilai Pancasila manakala Anda sudah diawali dengan paham apa itu nilai. Saya beranggapan dan saya berasumsi bahwa kalian sudah sangat paham sekali apa itu nilai. Ketika Anda sudah betul-betul memahami apa itu nilai, pasti Anda akan tahu bahwa di dalam Pancasila itu ada beberapa nilai. Dan sampaikan nilai-nilai apa saja yang ada di dalam Pancasila tersebut. Kemudian nanti berujung pada apakah para penyelenggara negara itu sudah mendasarkan seluruh kebijakan-kebijakannya dengan nilai-nilai Pancasila. Itu sebagai siswa yang cerdas, nanti pasti akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang cerdas. Keterkaitannya antara Pancasila dengan praktek penyelenggaraan negara. Jadi minimal buatlah tiga pertanyaan-pertanyaan yang cerdas, 3 pertanyaan yang kritis. Kita mulai dulu dari pemerintah.
pemerintah itu apa? Pemerintah itu adalah merupakan salah satu unsur konstitutif berdirinya sebuah negara. Ada dua unsur penting dalam berdirinya sebuah negara itu. Ada unsur konstitutif dan ada unsur deklaratif. Unsur deklaratifnya nanti ada materi tersendiri yang akan mengkajinya. Kita lebih fokus pada salah satu dari unsur konstitutif, yaitu pemerintah. Nah, pemerintah itu bertugas untuk apa? Pemerintah itu bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan negara. Atau dengan bahasa yang lebih mudahnya, pemerintah itu adalah mengelola kekuasaan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Apa cita-cita dan tujuan bernegara itu? Di antaranya adalah mensejahterakan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu tujuan bernegara. Dan dua tujuan bernegara itu tidak akan menjadi wujud, tidak akan menjadi kenyataan, manakala negara itu tidak ada yang mengelolanya. Siapa yang mengelola? Yang mengelola itu adalah pemerintahan. Sehingga dengan demikian, pemerintahlah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur seluruh rakyat dan sekaligus menjaga keutuhan wilayah negara dalam rangka untuk mencapai kemakmuran rakyat. Ada dua pengertian pemerintahan, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Kalau dalam arti luas itu meliputi tiga kekuasaan itu, kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Nanti akan kita bahas pada pembagian kekuasaan. Itu pemerintahan dalam arti luas. Kemudian dalam arti sempit itu adalah eksekutif, yaitu presiden, wakil presiden, kementerian negara, dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Kemudian ada pembagian pemerintahan dalam tingkatan vertikal, yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah di Indonesia itu terdiri atas pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten. Pemerintahan daerah itu dilaksanakan oleh pemerintahan daerah yang dipimpin oleh kepala daerah dan Dewan Perwakilan Daerah. Nah, ini setidaknya Anda sudah mempunyai gambaran, itulah pemerintahan. Ya, jadi ada pemerintahan dalam arti luas, ada pemerintahan dalam arti sempit. Kalau berdasarkan tingkatan vertikal, ada pemerintahan pusat dan ada pemerintahan daerah. Mereka itulah yang mengelola pemerintahan negara. Nah, dalam mengelola pemerintahan negara itu tidak boleh atas dasar semau-maunya, tidak boleh atas dasar keinginan kelompok, tidak boleh atas dasar keinginan pribadi, tapi harus atas dasar Pancasila. Jadi kalau ada orang yang dipilih oleh rakyat kemudian mengelola negara, kemudian kebijakan-kebijakannya itu adalah atas dasar kemauan kepentingan kelompok, atas dasar kepentingan pribadi, itulah yang disebut dengan abuse of power atau penyimpangan kekuasaan. Kemudian poin yang kedua, kita berbicara tentang pembagian kekuasaan. Tapi sebelum kita masuk pada pembagian kekuasaan, terlebih dahulu saya minta kepada kalian untuk membuat ilustrasi menurut cara berpikir kalian. Apa sih yang disebut dengan kekuasaan dalam arti yang sederhana itu? Jadi buatlah ilustrasi apa yang disebut dengan atau apa yang Anda bayangkan tentang kekuasaan dengan ilustrasi yang sangat sederhana sekali di sekeliling Anda. Karena Anda secara tidak langsung adalah menguasai atas sesuatu. Bapak Anda adalah secara tidak langsung adalah menguasai sesuatu. Bahkan banyak orang yang di sekeliling kita itu adalah disebut dengan penguasa karena dia menguasai sesuatu. Untuk itu Anda berilustrasi yang sangat sederhana tentang apa itu kekuasaan. Nah, secara teori, secara konsep, ini ada beberapa pemikir, salah satu diantaranya adalah John Locke. Ya, membagi tiga kekuasaan, ada kekuasaan legislatif, ada kekuasaan eksekutif, kemudian ada kekuasaan federatif.
Oke, lebih saya pertegas. Menurut filosof John Locke, membagi 3 kekuasaan, kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kemudian kekuasaan federatif. Kekuasaan legislatif itu adalah kekuasaan untuk membuat dan membentuk undang-undang. Kalau kekuasaan eksekutif itu adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang atau untuk mengeksekusi apa yang tertuang di dalam undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Kemudian yang ketiga, ada kekuasaan federatif, kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Jadi ini menurut pandangan John Locke, John Locke membuat sebuah konsep bahwa kekuasaan negara itu ada 3, kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Berbeda dengan Montesquieu, tetap ada 3 kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif. Kekuasaan legislatif itu adalah sama sebagaimana tadi yang disampaikan oleh John Locke, kekuasaan untuk membuat dan membentuk undang-undang. Yang kedua adalah kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kemudian yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif, atau kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Dari 3 konsep yang dipaparkan oleh atau yang disampaikan oleh John Locke dan Montesquieu tadi, sebetulnya bisa diharmonikan. Jadi pandangan John Locke itu adalah mengawali pandangan Montesquieu. Sehingga bisa dikatakan pandangan Montesquieu itu adalah menyempurnakan dari pandangan John Locke. Kekuasaan federatif oleh Montesquieu itu dimasukkan dalam eksekutif. Fungsi mengadili dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri. Kemudian ketiga, kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda, yang sifatnya terpisah. Teori Montesquieu inilah yang populer disebut dengan trias politika atau 3 kekuasaan. Jadi pandangan John Locke dan pandangan Montesquieu ini sesungguhnya adalah sebuah pandangan yang saling melengkapi. Apa yang disampaikan oleh Montesquieu itu lebih menyempurnakan dari pandangan John Locke. Cuman perbedaannya, kekuasaan federatif menurut Montesquieu itu adalah bagian dari kekuasaan eksekutif. Sementara fungsi yudikatif atau fungsi kekuasaan untuk mengadili itu adalah sebuah kekuasaan yang berdiri sendiri yang disebut dengan kekuasaan yudikatif. Nah, dari 2 konsep yang disampaikan oleh John Locke dan Montesquieu itulah kalian akan bisa menerapkan, bisa menggambarkan kira-kira di Indonesia itu teorinya siapa yang dipakai. Apakah teorinya John Locke atau teorinya Montesquieu. Nah, pembagian kekuasaan ada 2 nih. Yang tadi sekilas sudah saya sampaikan, ada 2 kekuasaan, ya, kekuasaan horizontal dan kekuasaan vertikal. Jadi kalau kekuasaan horizontal itu adalah kekuasaan menyambing, ada yudikatif, ada konstitutif, ada legislatif, ada eksekutif, ada moneter, kemudian ada eksaminatif. Kekuasaan horizontal ini kira-kira menurut Anda itu merujuk pada teori yang dibuat oleh siapa? Yang dibuat oleh John Locke atau yang dibuat oleh Montesquieu. Kemudian kekuasaan vertikal itu ada 2, yaitu pemerintahan pusat, yaitu kementerian, pemerintahan provinsi, kemudian pemerintahan daerah, kemudian Mahkamah Agung, peradilan tinggi, dan peradilan negeri. Di sini tidak ada Mahkamah Konstitusi, karena Mahkamah Konstitusi itu adalah satu-satunya hanya ada di pusat. Sementara Mahkamah Agung di samping di pusat, di tingkat daerah itu ada. Nah, sekarang tugas Anda adalah, menurut Anda, Indonesia itu mempraktikkan teori siapa?
Cobalah buat deskripsi sebagai argumen Anda untuk memilih dua teori tersebut dalam prakteknya di Indonesia. Saya pikir demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan materi yang sebentar ini mampu mengantarkan Anda sehingga Anda paham nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan negara. Apakah itu sudah menjadi praktek? Ya. Jadi sebelum kita melihat apakah praktek penyelenggaraan itu mengacu kepada nilai-nilai Pancasila, kita harus lebih awal memahami apa itu pemerintahan, apa itu pembagian kekuasaan, sehingga setiap bagian-bagian dari pembagian kekuasaan itu sesuai dengan fungsi dan tugasnya, apakah betul-betul sesuai dengan dasar Pancasila. Kira-kira demikian dan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi